adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita harus semangat nih untuk mengikuti ibadah PT online GPIB Shalom Depok. Jangan lupa siapin hati dan pikirannya lalu Alkitabnya ya untuk kita beribadah, belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Happy Sunday adik-adik dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok tanggal 6 Desember 2020. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua nih Kak Gebi. Betul Kak Zeldi, masa Advent ini kita akan menantikan Sang Juru Selamat hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gak kerasa ya Kak, tinggal beberapa minggu lagi menuju Natal. Aduh, jadi gak sabar nih pengen Natalan. Sabar Kak, sabar. Adik-adik juga harus sabar ya, kita menunggu hari Natal tiba. Saat ini kita perkenalkan dulu nih kakak pelayan yang bertugas hari ini. Hari ini akan ada Kak Reza sebagai pelayan firman, kemudian akan ada Kak Brandon dan Kak Hosea sebagai pemusik, juga kami berdua, Kak Zeldi dan Kak Gebi sebagai liturgos. Mari adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai adik-adik. Mari kita berdiri untuk bersama menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait yang pertama dan ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Kau pada pagi hari ini Kau boleh membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru juga berkat kesehatan. Bapa, sekarang kami mau mulai ibadah kami, kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan nantinya boleh mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Reza, juga memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah menurut Mazmur 126 ayatnya yang keempat hingga yang keenam yang menyatakan Mazmur 126 ayat 4 dan 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan?
Kira-kira apalagi nih yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini? Wih, yang siap udah banyak nih Kak Gebi. Tapi sebelum masuk ke pelayanan firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 112, Yesus beriku nampakan perangaimu. Yesus beriku nampakan perangai-Mu, hidup suci penuh cahaya kasih-Mu, kasut aku terus oleh Roh Kudus, tingkat nampaklah Yesus di hidupku. Let the beauty of Jesus be seen in me. Oh, His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all mind enter divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Habis corona mau berkelana. Berkelana karena sudah tak tahan. Shalom adik-adik teruna. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah minggu kedua Advent. Minggu penantian akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa damai dan sukacita besar bagi dunia ini. Kakak berharap adik-adik terus menanti dengan sukacita sambil terus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Setiap hari, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Salah satunya lewat firman Tuhan. Hari ini, Kak Reza mau mengajak adik-adik membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 hingga 26. Tema yang diangkat oleh GPIB adalah percayalah, Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita buka bersama-sama ya. Udah terbuka kitabnya? Kalau udah, yuk kita mohon pimpinan Roh Kudus dulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah atas setiap anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk boleh bangun pada pagi hari ini dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan hadirlah dan bersabdalah bagi kami untuk kami dapat menikmati bagaimana rancangan Tuhan melalui firman yang akan kami baca ini ya Tuhan. Bersabdalah dan pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesaya 30 ayat 18 hingga 26, beginilah firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 18 hingga 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda.
yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Kakak mau membuka perenungan firman Tuhan hari ini dengan suatu pertanyaan. Pernahkah adik-adik hidup dalam ketakutan dan merasa terancam? Ketika kita merasa terancam, biasanya kita akan berusaha mencari pertolongan. Ketika kita ketakutan, kita akan terus mencari perlindungan. Ya enggak? Bacaan kita hari ini dari Yesaya 30 ayat 18-26 adalah suatu nubuatan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Yehuda atau yang dikenal juga dengan Israel Selatan, yang kala itu sedang merasa terancam oleh Asyur yang ingin menguasai daerahnya. Yehuda berusaha mempertahankan kemerdekaannya dari Asyur yang saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa ya Tuhan biarkan hal itu terjadi? Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa Dia biarkan umat Yehuda saat itu ketakutan dan merasa terancam? Kenapa Tuhan membiarkan Yehuda mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, tidak dapat berbuat apa-apa dan membutuhkan pertolongan? Jawabannya adalah Tuhan mau ketika Yehuda tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, mereka datang kepada Tuhan, Sang Penolong yang tepat. Kayaknya Yehuda lupa deh belajar dari Israel yang lebih dahulu hancur karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan berbagai kisah dalam Perjanjian Lama, kita diajak untuk menyaksikan berbagai karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Berbagai peperangan yang dijalani oleh bangsa Israel, di baliknya ada kuasa Tuhan yang membuat mereka menang atas bangsa-bangsa yang terlihat besar dan kuat. Kuasa Tuhan yang membuat Daud mampu menang atas Goliat. Kuasa Tuhan yang membuat bangsa Israel mampu menghadapi kekuatan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Yesaya berusaha mengingatkan dan menegur bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan yang akan memberikan mereka keselamatan. Namun yang terjadi adalah Yehuda justru memilih untuk meminta pertolongan ke Mesir yang akan membuat mereka justru hidup dalam jajahan Mesir nantinya. Adik-adik, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada Yehuda yang dapat juga kita berlakukan dalam hidup kita di masa kini. Kita bedah yuk bacaan kita hari ini. Kita baca dari ayat 18 dan 19. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ketika kita membaca ayat 18 dan 19, disampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih sayang terhadap umatnya, yang sedia untuk menanti-nantikan Dia. Tuhan mampu menunjukkan jalan keluar bagi manusia, asal manusia berserah padanya dan tidak mencari pertolongan lain. Tuhan mendengar seru doa kita dan menjawab dengan caranya yang unik. Ya, cara Tuhan kadang memang rumit, panjang, berliku, dan tidak ngenakin banget. Tapi kita harus yakin kalau jalannya tuh gak pernah gagal, menunjukkan pada kita segala kebaikan di dalamnya. Lanjut ke ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kata pengajarmu di situ menggunakan P besar, yang artinya merujuk pada Allah yang senantiasa mengajarkan manusia untuk memandang kepadanya dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang kadang tak mampu kita pahami. Tapi Tuhan, sang pengajar itu gak pernah capek untuk ajarin kita hidup dalam pimpinannya. Ia memberi sedikit demi sedikit agar kita hidup dalam kecukupan, bukan keserakahan. Kita lanjut ke ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ayat 21 membawa kita untuk merenungkan Allah, Sang Gembala, yang senantiasa mengarahkan kita, domba-dombanya untuk berjalan mengikuti jalan yang telah dipersiapkannya. Tergantung kita nih, mau nggak kita ikut jalannya? Ayat 22, kita baca bareng-bareng lagi.
Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ayat 22 kakak pahami sebagai tindakan kita ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan melepaskan segala kekuatan lain dan berfokus hanya kepada Tuhan. Kekuatan di luar Tuhan membawa kita kepada terpurukan yang sangat tidak mengenakan. Bersama Tuhan, kita dimampukan dan diberi kekuatan untuk berjalan sekalipun dalam kegelapan. Ayat 23 hingga 25 kita baca bareng-bareng lagi. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Ayat 23-25 ini menunjukkan perumpamaan kasih Allah yang begitu baik. Ia menyediakan apa yang kita perlu selama kita mau mengandalkannya dan hidup bersamanya. Bahkan ketika terjadi kesusahan sekalipun, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Terakhir, ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ayat 26 ini, Tuhan mampu membalut setiap yang terluka, menyembuhkan setiap yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidup kakak dan adik-adik semua. Tuhan Sang Penolong mampu menyelamatkan kita dari belenggu musuh kita, yaitu dosa, asal kita mau setia hidup dalam tuntunannya. Adik-adik, satu hal yang perlu kita ingat, yaitu pengajaran Tuhan kadang ibarat minum jamu yang pahit, tapi ada khasiat penyembuhan di dalamnya. Kadang tuh ya cara Tuhan tuh nggak enak, pahit banget rasanya, tapi ada keselamatan di baliknya, ada keadilan di dalamnya. Kalau kita mau ikutin jalannya dengan setia, kita akan menemukan dan semakin dikuatkan bahwa Tuhan punya rencana hebat untuk hidup kita. Kakak mau tanya ke adik-adik, boleh adik-adik jawab dalam hati adik-adik masing-masing. Dalam bayangan adik-adik, penolong yang beneran itu kayak apa sih? Apakah yang selalu hadir dan memberikan jalan yang gampang buat adik-adik? Apakah yang selalu dukung apa aja yang adik-adik mau? Apakah yang selalu nurut sama maunya adik-adik? Penolong yang baik akan tetap menegur adik-adik ketika salah, akan tetap menunjukkan apa yang baik walau kadang caranya nggak ngenakin. Caranya membuat kita lelah dan merasa nggak punya harapan. Tapi di baliknya, Sang Penolong sedang bekerja untuk memulihkan adik-adik di waktu yang tepat. Mau nggak adik-adik sabar dan setia ikut jalannya Tuhan? Pertanyaan ini juga berlaku buat kakak, yang kadang juga masih hidup mengandalkan diri sendiri, mencari kekuatan lain hingga melupakan Tuhan. Tapi satu hal yang kakak tahu, ketika kakak berbalik dan berjalan di jalannya Tuhan, dia tetap setia nemenin kakak, dan pastinya setia nemenin adik-adik juga. Tuhan gak janji untuk kasih kita semua yang kita mau, tapi Dia janji, sekalipun kita berjalan dalam kegelapan, Ia bersedia menjadi terang bagi langkah kita. Mazmur 121 ayat 2 mengungkapkan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah ayat itu menjadi kekuatan bagi kita, bahwa penolong kita adalah Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Jangan ragukan kuasanya dan setialah bersamanya. Ia ada dalam hidup kakak dan adik-adik semua, bahkan di masa pandemi sekarang, yang membuat kita hidup tuh kayak dalam berbagai keterbatasan. Tuhan hadir lewat hal yang gak terduga. Ia hadir lewat guru-guru yang senantiasa mengajar kalian lewat media online seperti Zoom, yang kadang kita gak perhatiin saat dia ngajar, malah kita matiin kamera terus kita tidur. Ia hadir lewat para pelayan yang ingetin kalian untuk saat teduh dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ia hadir lewat orang tua yang tetap bekerja supaya kita bisa makan, dan banyak lagi kehadiran Tuhan yang kita gak sadari. Sebagai penutup, kakak mau ajak adik-adik untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, Sang Penolong sejati dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Kiranya Allah senantiasa menjaga kita dan memampukan kita untuk hidup dalam jalannya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkaulah sahabat, Engkaulah Raja, Engkaulah penolong, Engkaulah pemulih dan penyembuh kami.
Engkaulah Sang Maha Kuasa yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Maka mampukan kami untuk dapat berserah padamu Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu, bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kekuatan lain yang berasal bukan daripadamu, tapi hanya kepadamu saja ya Bapa, Sang Penolong kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Tuhan boleh pakai kami lebih lagi menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin sertai kami setelah mendengarkan firman-Mu ini, agar firman ini tidak lewat begitu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Reza untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan Yesus memang adalah penolong sejati bagi kita anak-anaknya. Di saat kita butuh tempat untuk bersandar atau mencari jawaban dari masalah-masalah kita, Tuhan Yesus satu-satunya yang harus dicari ya adik-adik. Karena tidak ada satupun penolong untuk kita selain Tuhan Yesus. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Ada informasi apa ya di minggu ini? Yuk kita simak dan dengar bersama Warta PT berikut ini. Hai adik-adik, ketemu lagi nih. Kali ini Warta PT yang pertama, patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih boleh beribadah bersama melalui online, ibadah PT Shalom Depok. Dan yang kedua, harus berterima kasih juga nih kepada kakak-kakak layan yang sudah melayani di ibadah hari ini. Yang pertama, ada yang ganteng, Kak Reza. Lalu, ada yang lebih ganteng lagi, Kak Brandon dan Kak Hosea sebagai pemusik. Ada juga yang cantik-cantik, Kak Zeldi dan Kak Gaby sebagai liturgos. Terima kasih ya kakak-kakak pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu, selamat ulang tahun juga untuk adik-adik dan kakak-kakak layan PT yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Lalu ada juga nih yang paling baru dari GPB Shalom Depok. Apa ya? Persembahan yang bisa adik-adik serahkan atau adik-adik nggak perlu repot-repot lagi nih untuk memberikan persembahannya langsung ke gereja.
atau datang ke gereja lagi, tapi bisa langsung scan QR code nih, QR code yang di sini. QR code itu bisa nyambung ke BCA, BNI, GoPay, OVO, link aja, pokoknya semuanya deh. Jadi adik-adik nggak perlu repot-repot, titip ke mama papa atau datang ke gereja lagi. Dan yang paling spektakuler adalah ibadah Natal PT akan diadakan di tanggal 26 Desember 2020. Jam berapa? Jam 6 sore. Jadi dipastikan ya adik-adik catat tanggal dan waktunya agar nggak kelewatan atau bisa miss. Ingat di YouTube GPIB Shalom Depok. Lalu kritik dan saran juga masih terbuka lebar untuk adik-adik ataupun mama papanya nih. Sehingga ibadah PT online ke depannya bisa semakin lebih baik. Yang terakhir, selamat pagi Teruna, jam 5 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok dari hari Senin sampai Sabtu. Jangan sampai kelewatan ya, karena setiap paginya adik-adik harus bersaat teduh terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Itu aja warta PT-nya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Zeldi, ibadah kita udah hampir selesai nih. Tapi pemberitaan firman Tuhan di kehidupan adik-adik baru saja dimulai ya. Yang pasti, adik-adik sudah semakin siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Sekarang, mari berdiri untuk menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, baitnya yang pertama dan kelima, Tuhan mengutus kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah beribadah kepadanya. Maka sekarang, yuk kita tutup ibadah ini juga dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap nyanyian, dalam setiap doa, dalam pemberitaan firman dan lain sebagainya. Ajar kami untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah Tuhan berkat-Mu hadir bagi kami. Maka biarlah kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai nih. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai ya adik-adik. Mari tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya adik-adik. Ingat untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai penolong sejati kita untuk selamanya. Jangan lupa saat teduhnya di Selamat Pagi Teruna ya adik-adik. Ingat juga pesan Ibu 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, hindari kerumunan ya. Segenap kakak layan yang bertugas pamit. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.